Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita dari kelompok 9 e-marketing perbankan syariah. Di sini ada Kak Sultan Ucok Sulaiman, kemudian ada Mbak Nuning Rofinatu Zahro, kemudian saya sendiri, Yayu Fitriani. Kita akan menjelaskan mengenai materi kelompok kita. Nah, setelah sebelumnya di kelompok 8 teman-teman sudah memahami apa itu pengertian dari search engine optimization maksudnya. Nah, dari pengertian, jenis-jenisnya, kemudian tekniknya dan macam-macamnya itu, ternyata selain SEO ada metode lain yang bisa kita manfaatkan untuk memunculkan website kita di hasil pencarian teratas. Nah, metode tersebut itu adalah Search Engine Marketing atau SEM. Nah, apa itu Search Engine Marketing dan mengapa kita harus menggunakannya? Teman-teman akan menemukan jawaban lengkapnya di video kali ini. Simak sampai selesai ya. Makasih. Baik, yang pertama itu kita ingin membahas apa itu search engine marketing. Search engine marketing dalam bahasa Indonesia yang berarti pemasaran mesin pencari. Nah, ini adalah salah satu cara paling efektif untuk mengembangkan bisnis di pasar dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini. Dengan jutaan bisnis yang telah ada dan jutaan bisnis baru akan terus bermunculan di luar sana, semuanya akan bersaing untuk mendapatkan market yang sama. Jadi untuk mempelajari SEM ini sangat penting untuk keberlangsungan bisnis kita. Search engine marketing yaitu merupakan bentuk pemasaran internet yang melibatkan promosi situs web dengan meningkatkan visibilitasnya di halaman hasil mesin pencari atau biasa disebut dengan SERP, terutama melalui iklan berbayar. Kemudian menurut WordStream, SEM yaitu merupakan praktik memasarkan bisnis yang menggunakan iklan berbayar yang muncul di halaman hasil mesin pencari SERP. Setelah memahami apa itu SEM, kita akan membahas mengenai cara kerjanya. Itu contohnya kita ingin cara kerja SEM pada Google Ads atau Bing Ads. Yang pertama, kita sebagai pengguna melakukan registrasi pada layanan Google Ads atau Bing Ads tersebut. Kemudian kita harus menentukan detail kampanye digital yang kita inginkan, misalnya jumlah anggaran yang akan disediakan, terus kata kunci yang menjadi sasaran kayak keyword itu sangat penting, kemudian lokasi yang diinginkan dan lain sebagainya. Yang kedua, mesin pencari atau Google Ads tersebut melakukan pelelangan di antara para pengiklan yang menyasar keyword yang sama. Jadi di antara keyword yang sama tersebut si Google melakukan pelelangan sehingga saat pengguna mesin pencari mengetik keyword yang mereka inginkan pada mesin pencari akan muncul. Kemudian proses yang ketiga, mesin pencari akan menampilkan pemenang lelang pada halaman hasil mesin pencari. Jadi akan ditunjukkan mana yang akan diiklankan oleh Google Ads tersebut yang paling atas gitu. Kemudian yang keempat, kita sebagai pengguna layanan SEM akan mendapat laporan kinerja iklan kita. Selanjutnya kita harus membayar sejumlah klik yang kita dapatkan. Jadi yang terakhir itu kita setelah menyediakan budget atau dana tersebut, kita harus membayar sejumlah klik yang kita dapatkan gitu. Selanjutnya di sini ada perbedaan SEM dan SEO. Terdengar mirip sih sebenarnya, tapi antara SEM dan SEO adalah dua hal yang berbeda, meskipun keduanya sama-sama muncul di hasil pencarian.
keduanya memiliki cara kerja yang berbeda. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai 5 perbedaan antara SEM dan SEO. Antara lain ada perbedaan di tampilan hasil pencarian, biaya yang dikeluarkan, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk dapat mencapai hasil yang sesuai diinginkan. Kemudian ada tools yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada efek yang dirasakan dari SEM dan SEO ini. Teman-teman, perbedaan yang pertama itu adalah di segi tampilannya. Tampilan SEM selalu muncul dengan tanda iklan. Pokoknya ada kata iklan atau ad gitu. Tanda ini digunakan untuk membedakan SEM dengan hasil pencarian SEO. Nah, mungkin kita pernah lihat bentuk iklan yang SEM bisa diperhatikan pada yang saya lingkari merah, yang biru. Contoh hasil paid search ini. Nah, di ujung kiri alamat website itu ada tanda ads gitu. Nah, itu yang membedakan antara SEM dan SEO dari tampilannya. Nah, di sisi lain, hasil pencarian SEO ini tidak muncul dengan tanda apapun. Bisa dilihat di tanda yang merah itu ya, teman-teman. Hasil pencarian SEO atau pencarian organik ini diurutkan oleh Google murni berdasarkan kesesuaian search intent, kelengkapan konten, backlink, dan faktor-faktor lainnya yang telah diusahakan sebelumnya oleh si penyedia jasa digital marketing gitu. Perbedaan yang selanjutnya itu ada pada biaya. Biaya yang dikeluarkan antara SEM dan SEO itu jelas sekali berbeda. Nah, untuk menggunakan SEO, kita tidak perlu membayar ke penyedia layanan gitu. Kita nggak perlu bayar ke Google atau Yahoo atau Bing gitu. Nah, mesin pencari akan menilai berbagai faktor di website kita untuk menentukan peringkatnya di kata kunci tertentu. Jika memenuhi faktor-faktor yang ditetapkan oleh si penyedia layanan iklan ini, maka besar kemungkinan konten yang kita kelola ini bisa muncul di halaman pertama hasil pencarian. Berbeda dengan SEO, untuk menggunakan SEM, kita perlu mengeluarkan biaya. Kita bisa mengatur berapa budget yang akan dihabiskan untuk iklan. Bisa ratusan ribu rupiah hingga puluhan atau bahkan jutaan rupiah, tergantung kebutuhan kita. Jadi di sini kita lebih fleksibel untuk biayanya. Si penyedia layanan ini tidak mematok harga alias bisa menyesuaikan budget yang kita punya. Misal budget yang kita punya banyak, berarti mungkin nanti waktu pemasangan iklannya bisa lebih banyak gitu. Perbedaan yang selanjutnya ada pada jenis tools yang digunakan. Pada SEM biasanya membutuhkan tools khusus. Misalnya nih, untuk mengiklankan website di hasil pencarian Google, kita harus menggunakan Google Ads atau Google Keyword Planner untuk dapat menentukan keyword yang kita butuh, keyword yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan gitu, keyword yang tepat gitu. Jadi kita membutuhkan seperti Google Keyword Planner gitu. Nah, di sisi lain, untuk menggunakan SEO ini sebenarnya tidak ada tool khusus seperti Google Ads.
Namun, meskipun demikian, untuk dapat memenangkan persaingan di SEO, kita membutuhkan berbagai tools, dari tools riset keyword, analisis backlink, atau semacamnya gitu. Perbedaan selanjutnya itu terletak pada segi waktu. Nah, dalam SEM ini hasilnya akan instan sesuai dengan budget yang kita bayarkan. Misal budget yang kita sediakan itu masih ada, maka website kita masih bisa muncul di halaman pencarian. Namun kalau SEO itu waktunya akan lama, membutuhkan proses. Hasilnya baru tampak setelah beberapa bulan, dari 3 sampai 6 bulan. Makanya dalam penerapan SEO ini sebenarnya membutuhkan keahlian khusus. Makanya beberapa perusahaan memilih untuk menggunakan jasa ahli SEO gitu loh. Namun meskipun demikian, di SEO ini hasilnya relatif lebih lama gitu. Masih lebih lama bertahan di halaman pencarian. Nah, perbedaan yang selanjutnya itu ada pada efek yang dihasilkan dalam penggunaan SEO dan SEM atau SEM ini tentu saja berbeda. SEM memiliki efek yang lebih besar dalam jangka waktu yang relatif lebih singkat karena lebih tertarget siapa saja yang memiliki peluang untuk klik. Setelah pengiklan membuat campaign untuk website yang ingin dipromosikan, maka website kita akan langsung muncul dalam SERP. Pengiklan juga bisa mengatur visibilitasnya untuk selalu muncul atau dimatikan. Nah, sebaliknya, SEO merupakan teknik organik untuk memunculkan website di dalam hasil pencarian yang membutuhkan waktu untuk dapat masuk di halaman pertama mesin pencarian. Tapi karena ini sifatnya organik, jadi efeknya dapat dirasakan lebih lama, seperti itu. Selanjutnya ada beberapa jenis keyword dari SEM. Di sini saya akan menjelaskan ada 4 jenis keyword dari SEM. Yang pertama ada broad match keyword. Nah, broad match keyword ini adalah variasi dari kata kunci yang disasar, termasuk kesamaan kata, sinonim, bahkan tipe yang cukup umum. Contohnya nih, kita sedang menjalankan campaign untuk jasa asisten virtual. Selain menyasar target keyword asisten virtual, kita juga bisa menargetkan keyword asisten online. Jadi menggunakan kata sinonimnya gitu. Kemudian yang kedua ada phrase match keyword. Nah, kata kunci ini menargetkan beberapa kata yang spesifik atau menambahkan kata lain sebelum kata kunci yang ingin disasar. Contohnya, keyword asisten virtual bisa juga dibarengi dengan jadi asisten virtual terbaik atau jasa asisten virtual gitu. Jadi menambahkan kata selain keyword yang diinginkan gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada exact match keyword. Hampir mirip sebenarnya dengan broad match keyword. Exact match keyword ini menargetkan kata yang lebih spesifik lagi, bahkan yang terdekat dari kata kunci yang disasar. Exact match keyword ini mencakup tipe, sinonim, pengulangan kata, parafrase atau kata yang sangat-sangat dekat dengan kemungkinan besar dicari oleh konsumen. Contohnya ini, yang tadinya keywordnya hanya asisten virtual bisa ditargetkan juga dengan keyword ASST virtual atau
virtual assistant. Jadi termasuk singkatan juga gitu. Yang penting berlaku umum dan mempunyai kemungkinan yang besar untuk dicari oleh target gitu loh. Selanjutnya yang keempat ini ada negatif keyword. Negatif keyword ini adalah kata-kata yang tidak ingin ditargetkan. Negatif keyword merupakan perpaduan dari 3 jenis keyword sebelumnya yang tidak mau digunakan. Bisa dikatakan bahwa negatif keyword ini adalah kata-kata yang tidak relevan dengan keyword yang tertarget dalam search engine marketing. Contohnya nih, keyword di negatif keyword ini gaji asisten virtual. Nah, gaji asisten virtual ini termasuk ke dalam negatif keyword karena isi informasinya itu tidak relevan dengan keyword yang sebelumnya kita targetkan. Orang yang mencari gaji asisten virtual biasanya punya maksud, intent untuk berkarir dalam bidang tersebut. Sedangkan kita sedang menjalankan campaign untuk orang-orang yang akan menggunakan jasa asisten virtual itu. Jika ada pengguna internet yang memasukkan negatif keyword tersebut, situs atau produk kita tidak akan tampil di mesin pencarian. Walaupun kata-katanya sama, tapi itu mengandung intent atau maksud yang berbeda gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari search engine marketing, kemudian penyedia-penyedia layanan untuk search engine marketing. Nah, apa saja sih manfaatnya? Yang pertama adalah satu, mudah dalam targeting pasar. Ini sudah jelas ya, karena ketika kita ataupun suatu perusahaan menggunakan search engine marketing, dia akan mudah dalam menentukan target pasarnya. Kemudian yang kedua, menjangkau lebih banyak konsumen. Nah, karena di dunia digital ini jangkauannya sangat luas, search engine marketing ini menjadi sebuah pola yang dimana dia bisa menyasar konsumen itu lebih luas ataupun lebih banyak. Kemudian yang ketiga, mudah dalam mengontrol biaya. Nah, ketika suatu perusahaan menentukan dia ingin memanfaatkan atau memakai search engine marketing, dia itu biasanya kan sudah ada budgetingnya, atau dari penyedia layanannya pun sudah memberi batasan-batasan untuk seperti apa nanti search engine marketing ini akan terjadi atau dipakai oleh perusahaan tersebut, sehingga perusahaan itu bisa mengontrol biayanya sesuai kebutuhan mereka. Yang keempat, ada hasil yang didapatkan cepat. Nah, terkadang malah ketika kita berbicara search engine marketing ataupun sekarang yang berbasis online, semua itu laporannya ataupun hasil-hasilnya itu real time, jadi bisa langsung diterima. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima itu pengunjung Anda relevan. Dalam arti seperti ini, ketika kita memanfaatkan search engine marketing, data-data konsumen ataupun pengunjung segala macam itu bisa terlihat dalam arti bukan terlihat detail ya. Ada yang bisa melihat detail, akan tetapi di sini pengunjungnya sangat amatlah relevan, tidak pengunjung bohong-bohongan atau pengunjung yang hanya lewat saja, seperti itu. Jadi pengunjungnya relevan.
Selanjutnya di sini ada penyedia layanan search engine marketing. Nah, eh, pada dasarnya banyak sekali ya yang menjadi penyedia layanan search engine marketing ini. Tapi yang banyak itu yang penyedia layanan search engine. Search engine itu seperti Google, Yahoo, kemudian Opera, dan lain-lain. Akan tetapi yang concern di search engine marketingnya ini ada dua raksasanya. Yang pertama ada Google Ads. Nah, Google Ads ini sebelumnya dikenal dengan nama Google AdWords. Nah, setelah 24 Juli 2018 namanya berubah jadi Google Ads. Platform ini dikembangkan oleh Google dan dirilis pertama kali di 23 Oktober tahun 2000. Nah, kemudian yang kedua itu ada Microsoft Advertising. Nah, Microsoft Advertising memiliki banyak nama sebelumnya, yaitu Bing Ads, Microsoft Ads Center, dan MSN Ad Center. Microsoft Advertising adalah layanan yang menyediakan iklan bayar per klik pada mesin pencari Bing dan Yahoo. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kelebihan dari SEM dan SEO. Yang pertama, kelebihan SEM ya, dia memiliki garasi untuk bisa masuk dalam halaman utama Google. Tetapi kekurangannya memang ada biaya yang harus dikeluarkan untuk muncul di halaman utama Google. Nah, kemudian kelebihan SEO adalah saat melakukan optimasi, kita tidak mengeluarkan biaya atau gratis kecuali menggunakan penyedia jasanya. Tetapi kekurangannya ada banyak saingan untuk bisa mencapai halaman utama dari search engine. Jadi ya memang karena ini gratis ya, jadi banyak saingannya itu banyak sekali seperti itu.